Ya, pertama kita mulai dari sini. Proposal pembuatan software game puzzle untuk sarana pembelajaran pada anak menggunakan bahasa program Java. Ya, nama kelompok kami kelompok 2 yang berisikan 4 orang. Yang pertama namanya Askia Nabila Aulia, yang ketiga Mira Santika, dan terakhir saya David Prian Asiolan Pane. Mengapa memilih judul proposal pembuatan software game puzzle untuk sarana pembelajaran pada anak menggunakan bahasa program Java? Seiring perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang, baik dari sisi perangkat lunak maupun dari sisi perangkat keras, khususnya komputer bidang multimedia, sering bertambah kebutuhan manusia, maka teknologi juga berkembang untuk tujuan pembelajaran serta hiburan. Itu latar belakangnya. Tujuannya supaya siswa atau mahasiswa tidak bosan dengan materi pembelajaran menggunakan gambar, bisa menggunakan game untuk memacu perkembangan psikomotorik dan saraf motorik. Yang kedua, rumusan masalah. Dari keterangan latar belakang di atas, agar tidak menyimpang dari permasalahan pembuatan game ini, maka penyusun hanya merumuskan masalah. Bagaimana pembuatan suatu bentuk game puzzle untuk menunjang cara berpikir anak, serta bagaimana sarana pembelajaran menggunakan bahasa program Java tersebut. Yang ketiga, batasan masalah. Gameplay yang dibuat sejenis game puzzle atau potongan gambar. Yang kedua, game ini hanya bisa dimainkan cuma satu player saja. Bila selesai bisa disimpan atau mengklik tombol next untuk menampilkan gambar selanjutnya. Tujuan penelitian: 1. Untuk mempelajari dan mengenal lebih dalam apa itu pembuatan game puzzle. Yang kedua, mengetahui lebih dalam tentang bahasa pemrograman yang dipakai dalam pembuatannya. Dan manfaat penelitian: penyusun untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam merancang suatu game dengan menggunakan program Java. Yang kedua, bagi pengguna dari hasil penelitian ini diharapkan pada memberikan motivasi dan pemahaman anak-anak dalam proses belajar mengajar. Tinjauan pustaka. Tentunya kita sudah semua tahu apa itu game, baik di ponsel maupun di PlayStation atau di Xbox dan lain-lain. Menurut Jensen tahun 2009, game adalah suatu sistem atau program di mana satu atau lebih pemain mengambil keputusan melalui kendali pada objek di dalam game untuk suatu tujuan tertentu, dalam bentuk animasi, multimedia, atau dalam bentuk game sport atau game olahraga. Seorang ahli psikologi Rusia yang bernama Zubligin Kaza memandang permainan sebagai pencerminan realistis, sebagai bentuk awal memperoleh pengetahuan itu sendiri. Sejarah game, game dibuat pada tahun 1960 yang bernama Samuel Henry. Beberapa staf dari The Hingham Institute in Cambridge membuat game pertama yang dinamakan dengan Space War
yang sering kita mainkan di dalam komputer biasanya. Game kuno ini berupa pertemuan antara dua pesawat antariksa yang terbentuk segitiga saling menembaki musuhnya. Kategori dalam game 1, skill atau action. Skill atau action terbagi dalam beberapa subkategori. Yang pertama, combat games atau game peperangan. Biasanya game ini paling seru, paling banyak minatnya dalam kalangan siswa atau mahasiswa. Permainan berada di suatu konfrontasi secara langsung dengan musuh. Pemain ditantang untuk terus menghindar serangan musuh dan menghancurkan lawan sebanyak-banyaknya. Misalnya kayak PUBG, Mortal Kombat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Myths atau puzzle, permainan teka-teki. Game ini disebut juga game teka-teki. Myths game lebih cenderung mencari jalan keluar melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan membingungkan. Yang ketiga ini, game olahraga. Biasanya permainan olahraga. Game yang ada di kategori ini memiliki keuntungan bahwa pemain sudah memiliki gambaran dari olahraga yang akan dimainkan. Yang diharapkan pemain dari game kategori ini adalah kualitas grafik yang sangat tinggi atau XD dan gerakannya mendekati kenyataan. Misalnya FIFA Online misalnya. Yang kedua PES 2020 dan FIFA tahun 2020. Feudal games atau permainan pantulan. Cara memainkan game ini adalah dengan menggerakkan satu benda untuk mengenai benda yang lainnya. Cara kerjanya mirip kayak permainan hoki atau biasanya biliar. Dua strategi terbagi dari dua subkategori, yaitu petualangan. Game petualangan adalah game yang tidak kalah terpopuler dengan game kategori skill dan action. Game ini merupakan salah satu game yang kompleks dari segi cerita dan cara bermainnya. Yang kedua, real time strategi atau permainan RTS. Game ini adalah game yang paling kompleks dari game kategori manapun. Juga peraturan-peraturannya di dalam permainan setebal undang-undangan pemerintah yang menyita waktu paling sedikit 3 jam untuk memainkan dari nol. Dan game ini sangat sulit dimainkan bagi penggunanya. Game puzzle dengan menggunakan bahasa programan Java termasuk dalam kategori skill, action, dan strategi. Dalam subkategori Myths atau puzzle, permainan teka-teki multimedia. Yang pertama, multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menghubungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga bisa digunakan bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan komunikasi. Yang ketiga, bahasa program itu sendiri. Bahasa pemrograman dapat dianalogikan dengan bahasa yang digunakan manusia. Sebagai diketahui, ada bermacam-macam bahasa yang manusia seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Kumpulan instruksi dalam bahasa manusia yang berupa sejumlah kalimat dapat Anda analogikan dengan suatu program. Bahasa Java atau bahasa
atau alat dan tempat pembuatannya. Java adalah bahasa program yang terkenal. Java banyak digunakan untuk membangun program. Dirilis pertama kali pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems. Penciptanya adalah James Gosling. Bahasa Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek atau gambar, di mana pemrograman tersebut menggunakan suatu kode untuk menyusun program lebih handal dan lebih mudah dipahami. Program Java ditulis menggunakan editor teks apa saja. Di lingkungan Windows, Anda bisa menggunakan editor seperti Notepad, namun mengingat dalam kegiatan pemrograman seringkali terjadi kesalahan atau error. Sebaiknya Anda menggunakan editor teks supaya bisa dikoreksi. Yang dilengkapi nomor baris beberapa editor teks yang bisa digunakan dan diunduh secara gratis melalui internet. Yang pertama Notepad++ dan gedit. Yang kelima NetBeans, merupakan sebuah aplikasi integrated development environment atau ID yang telah banyak digunakan atau dipakai untuk mengembangkan program dalam bahasa Java. Yang keenam, CorelDRAW X7. CorelDRAW adalah software atau aplikasi berbasis desktop komputer yang digunakan untuk membuat atau melakukan editor grafik vektor. Dan yang ketujuh, Use Case Diagram. Menurut Munawar, use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna. Sebuah sistem sendiri melakukan sebuah cerita bagaimana sebuah skenario dalam permainan tersebut, dan dihubungkan antara mereka. Aktor mana yang menggunakan use case, dan yang kedua use case mana yang memasukkan use case yang lainnya. Ya, seperti ini contohnya. Simbol use case diagram dan diagram aktivitas. Diagram aktivitas adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural proses bisnis yang aliran kerja dalam bentuk kasus. Activity flow diagram mempunyai peran seperti flowchart, dan perbedaannya dengan flowchart ialah aktivitas diagram bias menggunakan perilaku paralel sedang. Seperti itu. Ini tabel grafik simbolnya. Yang ketiga, metode penelitian. Waktu penelitian digunakan selama 8 bulan, April sampai dengan 12 April 2020. Alat dan bahan dalam pembuatan game puzzle ini. Alat dan bahan yang digunakan meliputi hardware, software, serta bahan-bahan penunjang lainnya seperti internet. Perangkat keras hardware. Perangkat keras digunakan adalah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Laptop Lenovo IdeaPad. Yang kedua, Intel Pentium prosesor A9 generasi ke-7, RAM 4GB, harddisk 1TB. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak software, program yang digunakan untuk menjalankan perangkat keras tersebut, seperti Windows 7, Windows 8, XP, dan lain-lain. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui suatu teknik dengan alat bantu. Yang keempat, pengumpulan data dari analisis yang telah
rampungkan atau dinilai dari pengguna. Yang pertama, wawancara, melakukan survei kepada kalangan anak-anak pengguna untuk memberi tahu bagaimana cara melakukan permainan yang bertanya langsung. Yang kedua, studi pustaka, mencari teori dan mencari yang berhubungan dengan topik yang akan dibuat. Pencarian teori dan informasi akan dicari melalui internet dan hasil penelitian maupun karya ilmiah. Yang ketiga, analisis game sejenisnya, mencari informasi tentang aplikasi atau game dengan topik yang menyerupai dan membandingkannya. Metode pengembangan perangkat lunak. Untuk menggunakan perangkat lunak, menggunakan prototyping atau prototype. Implementasi bagian dari produk software yang secara tipikal fungsinya untuk dibatasi reliabilitas rendahnya. Tahapan-tahapan prototyping adalah sebagai berikut: pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, menggunakan sistem, lampiran rancangan sistemnya. Pertama, use case, membuka permainan. Yang kedua, menginput nama user atau nama tokoh. Yang ketiga, memilih jenis permainan, misalnya medium, hard, easy. Baru klik bermain. Baru yang keempat, habis bermain kita buat pengkodean gerak atau animasinya. Baru setelah selesai dari game tersebut, kita bisa memilih level selanjutnya. Dan terakhir keluar skor dan tampil icon kembali atau keluar. Dan ini bentuk tabelnya. Membuka permainan, menginput nama user, baru yang ketiga memilih jenis permainan. Setelah memilih jenis permainan, klik bermain. Setelah selesai bermain akan keluar skor dan bisa kembali ke menu utama atau next ke level berikutnya, dan hasilnya selesai. Demikian dari pemaparan proposal kelompok kami. Terima kasih.